Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Welcome to our class, TOEFL, Teaching English as a Foreign Language. In this video, we will discuss about the second topic about approach, method, and technique. Jadi kita akan membahas apa itu approach, method, dan teknik, apa beda dan kaitannya. Nah, to start our meeting today, I will discuss firstly about here. Take a look at the picture. Okay, look at what is she doing in the picture. Jadi sebelum kita masuk apa itu metode mengajar, karena nanti sampai akhir semester kita akan bicara mengenai gambar ini, yakni seseorang yang sedang mengajar. Tentunya ketika kita mengajar, kita membutuhkan namanya metode atau teknik. Nah, what is she doing? Okay, she is teaching, right? Okay, according to you, if you are as the candidate of teacher, what is an ideal teacher actually? Guru yang ideal itu seperti apa sih? Nah, let's check it out. Guru ideal itu has two skills. The first one is soft skill, and the second one is hard skills. Soft skill related to your attitude, behavior, sikap, tingkah laku itu yang soft skill. Jadi guru yang baik itu harus punya itu. Sikap yang baik digugu dan ditiru, itu yang guru. Kemudian hard skill, that's about knowledge. What knowledge should you have? Knowledge about material and knowledge about teaching techniques or method. Here, the position of TOEFL. Di sinilah posisi mata kuliah TOEFL kita. Mengetahui tentang metode atau teknik mengajar di dalam kelas. Mengajar tekniknya teknik apa? Teknik mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena sekarang konteks kita TOEFL-nya adalah how to teach English as a foreign language. Okay. Nah, untuk mengetahui itu, you have to know about why the method or techniques needed. Kenapa metode atau teknik itu dibutuhkan dan kapan dimulainya? Okay, let's see in the next slide. Okay, before we come to the explanation about why and how do you know the best technique in or method in teaching, let's see. In choosing the teaching technique, you have to consider about this point. The first one, what is the appropriate technique? It means that what is the suitable technique? Teknik yang cocok, yang sesuai dengan materi dan sesuai dengan apa lagi? With whom it will work, sesuai dengan siapa yang akan menggunakan siswanya, yang mana ya? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian, how to adapt it with your audience. Bagaimana menggunakan teknik itu di dalam proses belajar? And how to evaluate it. Bagaimana menilainya atau to know the effectiveness of the technique. Nah, sekarang baru kita bahas kenapa teknik itu muncul dan metode itu muncul, sejak kapan? Okay, let's see the brief history of language teaching. It started in 16th until 19th century. The focus of teaching foreign language is only grammar. Nah, jadi pada waktu ini, awal metode itu muncul atau teknik karena ada need, kebutuhan. Kebutuhan apa? To learn the foreign language, untuk belajar bahasa asing. Nah, contohnya kita sekarang to learn English as a foreign language. Nah, itu kapan munculnya need itu? Pada abad ke-16 dan ke-19. Nah, waktu itu needs of teaching learning a foreign language-nya, belajar bahasa asingnya, need-nya adalah untuk tahu dulu, paham dulu bahasa asing itu dari segi tata bahasa. Karena waktu itu dianggap kalau nggak ngerti tata bahasa, tidak bisa memahami sebuah bahasa. Makanya muncul pada waktu itu metode mengajar grammar, translation, method, atau GTM, metode menerjemahkan tata bahasa. So the focus of this method only about learning grammar. Nah, jadi belajarnya seperti ini kurang lebih dicatatkan. She is the teacher. Nanti dibikinkan terjemahnya, dia adalah seorang guru. She is a student. Dia adalah seorang siswa. Seperti itu. Nah, kemudian needs-nya ini bergeser. Language teaching innovation in the mid and late 19th century emphasized on speech rather than written. Pada pertengahan abad ke-19 dan di akhir abad ke-19,
Bergeser kebutuhan pembelajaran bahasa asing itu adalah pada kemampuan berbicara. Jadi sudah paham, sudah ngerti nulisnya, tapi bicaranya kurang. Nah, jadi pada abad inilah muncul yang namanya direct method, dan ditandai juga dengan the rejection of GTM, penolakan pada metode belajar grammar translation method, karena tidak sesuai lagi dengan needs-nya, karena needs-nya sudah bergeser ke kemampuan menggunakan bahasa. Nah, kemudian inilah penanda dimulainya era-era metode yang lain. Mana metode yang lain itu? Seperti audiolingual method, di mana metodenya mengulang-mengulang atau kemampuan berbicara diutamakan, tapi masih tata bahasa. Nah, jadi ingat pada abad ke pertengahan 19 dan akhir abad 19 ini, dia berbicara yang dikemukakan, tapi masih dikungkung pada tata bahasa. Contoh metodenya apa? Nah, contoh metodenya ini. ALM, audiolingual method. Jadi kalau kita ngajarnya, repeat please, I am a teacher. Siswanya ngulang, I am a teacher. She is a teacher. She is a teacher. Jadi memang fokusnya ngomong, tapi terkait dengan tata bahasa. Kemudian sudah muncul juga silent way dan communicative language teaching, mengajar bahasa secara komunikatif, dan lain-lainnya. Nah, ini yang disebut era the changes of method in teaching. Muncullah perubahan metode dalam mengajar. Jadi kita ulang, awal abad 16 sampai 19 muncullah kebutuhan akan pembelajaran bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, tapi masih pada tatanan tata bahasa. Muncullah metode GTM, Grammar Translation Method. Kemudian GTM ditolak, muncullah direct method, yang mana karena needs-nya berubah, dari arahan menulis ke pemahaman, kemudian diarahkan ke berbicara, muncul direct method. Dan muncullah metode-metode yang lain setelah itu, seperti ILM, situational, sampai CLT. Dan itulah dimulainya era perubahan metode-metode mengajar karena needs-nya berubah. Oke, kita lanjut. Now we come to the question number 1, because in my presentation, don't forget to answer the question and write in a piece of paper, tulis di kertas lembar, kirim ke e-learning, dan sebelumnya dipindahkan datanya bentuk Word atau PDF. Pertanyaannya adalah, why grammar translation method was rejected? Why grammar translation method or GTM was rejected? I have explained to you. Okay, now let's come to the next part. We will discuss about the three terms. They are approach, method, and technique. Okay. Let's see. Okay. Let's talk about the different each of them. Let's see, the first one is approach. What is approach actually? This is a kind of Anthony's model. Jadi kita bicara mengenai beda dan hubungan antara approach, method, dan teknik menurut model Anthony. Kita bahas dulu satu persatu. Apa itu approach, method, dan teknik? Approach, according to the book, is a set of assumptions dealing with the nature of language teaching and learning. An approach is axiomatic. It describes the nature of the subject to be taught. Jadi sebuah approach itu dia sebuah asumsi atau keyakinan, kemudian terkait dengan apa itu bahasa, teori bahasa, dan teori belajar bahasanya. Jadi di sini approach itu dikatakan theories, teori tentang asal-usul pembelajaran bahasa dan cara mempelajarinya, itu approach. Nah, makanya dikatakan approach itu theory. How about method? Method, it can be said as the procedure, in an overall plan for systematic presentation of language based upon a selected approach. A method is procedural. Within one approach, there can be many methods. Nah, jadi di sini perencanaan yang sistematis tentang bagaimana menyajikan bahasa itu berdasarkan pada approach tertentu dikatakan method. Jadi di sini method itu prosesnya, bagaimana menggunakan atau melaksanakan atau
mengajarkan bahasa itu di kelas, yang mana di dalamnya bagaimana nanti siswanya belajar, gurunya, materinya apa, langkah-langkahnya, itu adalah method. Sedangkan teknik adalah implementation, the real of method in the classroom. Jadi yang paling kecil itu adalah teknik, artinya dia implementasinya, cara menggunakannya. Kita udah tahu langkah-langkahnya, kita sudah tahu siswanya belajar gimana, kemudian kita sudah tahu gurunya bagaimana, tapi bagaimana kita menyajikan di kelas dengan strategi kita, apakah nanti anak dikelompokkan, apakah nanti medianya ini, apakah nanti digunakan tugasnya ini, itu namanya teknik. Jadi penjabaran dari approach. Nah, oke. Jadi kita definisikan the specific activities manifested in the classroom that are consistent with a method and therefore in harmony with an approach as well. Oke, kita lanjut. Okay. However, Anthony's model was revised. Okay. Model Anthony itu direvisi, yang mana method lebih dulu dicetuskan dulu. Okay. According to Richards and Rodgers, method it can be said as the umbrella term for the specification and interrelation of theory and practice. Actually, dalam buku Richards ini, menurut model Anthony, approach and method itu tidak bisa kita pisahkan. Approach method itu payung besarnya, yang mana di dalamnya dia mengadopsi sebuah method. Nah, an approach itu artinya di sini define assumptions, belief, and theories about the nature of language and language learning. Definisinya masih sama. Artinya gini, ketika kita memilih sebuah metode itu muncul seperti grammar translation method. Nah, ketika bicara grammar translation method, kita udah bicara di awal tadi bahwa dia adalah metode pembelajaran bahasa yang fokusnya pada tata bahasa. Nah, dan fokus pada tata bahasa yang digunakan untuk memahami bahasa asing. Artinya metode yang ada di dalamnya itu silabusnya, langkah mengajarnya, kemudian peran siswanya adalah untuk mempelajari tata bahasa karena approach-nya, teori yang menaungi dari method itu adalah terkait dengan struktur bahasa. Nah, itu makanya approach dan method itu tidak bisa kita pisah. Dia saling melengkapi. Ketika metode dipilih GTM, approach-nya adalah apa misalnya? Dia mengadopsi approach-nya adalah tata bahasa. Berarti teori pembelajaran bahasanya dikaitkan pada tata bahasa. Nah, kemudian kita masuk kepada design. Design is specify the relationship of those theories to classroom material and activities. Kalau desain itu lebih spesifik, dia diturunkan. Artinya apa? Ketika sudah tahu kita method, kita akan menentukan apa materi pembelajarannya, teaching learning prosesnya, bagaimana teachers rules-nya, peran gurunya, learners rules-nya, kemudian apa nanti yang digunakan ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Di dalamnya ada terkait materi, apakah tata bahasanya, apa-apa saja. Nah, itu yang disebut dengan design. Okay. Kemudian procedures adalah nama lain dari teknik atau bagaimana menggunakan metode tadi dengan approach dan desainnya di dalam kelas. Apakah kita menggunakan media A, media B, strategi A, strategi B, apakah dikelompokkan atau individual. Nah, itu disebut dengan procedures. Nah, itu makanya di reformulation. Mari kita bahas satu-satu apa saja isi approach, apa saja isi method, design, dan procedures. Let's see one by one. We start from approach. Approach, according to the book or Richards, there are some views. Ada beberapa pandangan tentang approach. Artinya apa? Inilah pendekatan, approach itu kan pendekatan pengembangan metode yang dipakai oleh ahli ketika dia menciptakan metode tersebut. Nah, apa contohnya? Misalnya GTM. GTM itu dia menganut approach-nya structural. Kenapa structural? Karena belajar bahasa itu dianggap butuh namanya tata bahasa. According to structural view, language is a system of structurally related elements for the coding of meaning. The target of language learning is mastery phonological units, grammar, or lexical items. Jadi menurut pandangan struktural, belajar bahasa itu terkait dengan tata bahasa, terkait dengan fonologi, kemudian terkait dengan leksikal atau kosakatanya. Nah, kalau itu yang dipakai, berarti dia menganggap belajar bahasa itu
pendekatannya, approach-nya adalah structural view atau tata bahasa. Contohnya apa metodenya? Audiolingual method, TPR, total physical response, silent way. ILM itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan tata bahasa sebagai alat komunikasi, tapi belajarnya komunikasinya masih menganut paham tata bahasa. Misalnya she is a teacher, repeat please, atau ganti please, atau misalnya substitution, nanti diganti atau ditambah-tambahkan. Nah, itu dikatakan ALM namanya, tapi dia belajar ngomong bahasa Inggris itu masih menggunakan tata bahasa. Jika itu yang dipakai oleh ahli dalam mengembangkan metode, berarti dia mengambil approach-nya structural, tata bahasa. Tapi jika ahli memandang bahwa bahasa itu untuk mempelajarinya, metodenya harus menganut atau berisi terkait semantik dan communicative dimension. Semantik itu arti dan kemampuan berkomunikasi. Nah, jadi di sini functional view itu language is vehicle for the expression of functional meaning. Bahasa itu adalah sebagai alat atau sarana atau kendaraan. Nah, untuk mengungkapkan fungsi dari makna. Nah, jadi fokus dari aliran fungsional atau approach-nya adalah makna dan penggunaan secara bahasa itu untuk berkomunikasi. Nah, jika ada nanti metode yang muncul, apa contohnya metodenya? Natural approach. Natural approach itu dia fokus metodenya adalah, atau natural method itu dia fokusnya adalah penggunaan bahasa secara alami atau sesuai dengan kondisi. Nah, jika itu yang dimunculkan oleh ahli dalam menciptakan metode, berarti dia menganut paham functional view. Nah, yang terakhir adalah interactional view. Interactional view itu adalah pahamnya atau approach-nya menganggap language as a vehicle for realization of interpersonal relations and for the performance of social transactions between individuals. Nah, kalau pada interactional view, dia menganggap belajar bahasa itu adalah untuk digunakan sebagai alat berinteraksi dan bertransaksi dengan orang lain. Nah, apa contoh metode yang memakai paham ini atau approach ini adalah task-based language teaching atau TBLT, atau dan yang lainnya adalah cooperative learning. Nah, jadi pada cooperative learning itu kan dalam kelompok itu. Jadi memang kita menggunakan bahasa, anak diajarkan untuk dalam proses belajar bahasa itu duduk berkelompok mendiskusikan sesuatu, dan digunakanlah bahasa asing yang dipelajari itu dalam proses diskusi dalam kelompok itu. Artinya kalau cooperative learning itu diciptakan oleh ahlinya, dia mengambil paham interactional view, yang mana dalam penggunaan cooperative learning itu bahasa digunakan sebagai alat interaksi. Nah, itu yang approach itu. Kita masuk kepada question number 2. How do you differentiate among structural view, functional view, and interactional view that inform approaches? Coba bedakan 3 pandangan dalam approach itu, ada structural, functional, interactional view, dengan memberikan contoh boleh, dengan tidak contoh pun boleh, yang penting perbedaannya nampak. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada theory of language learning. Dalam approach itu tadi structural, functional, interactional view itu disebut dengan theory of language saja. Sekarang theory of language learning, teori belajar bahasanya lagi. Jadi apa yang menentukan orang dalam pembelajaran bahasa? Assumption about the nature of language in themselves are not complete and need to be completed by theories about learning or teaching. Jadi ilmu bahasanya saja nggak cukup, kita harus tahu juga ilmu belajarnya. There are many theories of learning and teaching. Richards and Rodgers suggest that a learning theory underlying an approach or method respond to 2 questions. Jadi untuk menentukan apa teori pembelajarannya, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. What are the psycholinguistic and cognitive processes involved in language learning? And what are the conditions that need to be met in order for these learning processes to be activated? Nah, apa maksudnya? Misalnya gini, ketika suatu metode diambil, kita ambil contohnya audiolingual method. Itu dalam teori belajarnya adalah, teori ilmu bahasanya menyatakan bahwa belajar bahasa itu, ALM itu memfokuskan kepada
penggunaan tata bahasa untuk berkomunikasi. Contohnya dengan cara mengulang-ulang tata bahasa tersebut, tapi masih tata bahasa. Nah, ini dalam theory of learning-nya, nanti siswanya bagaimana? Nah, jadi di sini dalam theory of learning-nya nanti anak kan diminta untuk merespon atau mengulang apa yang disampaikan atau memberikan substitusi, juga bisa mengganti-ganti atau mengulang saja. Kalau mengulang kan, kalau dibilang guru I am a teacher, dia mengulang I am a teacher. Tapi kalau substitusi misalnya I am a teacher, nanti gurunya bilang she, dia bisa mengganti jadi she is a teacher. Atau misalnya diganti jadi he is the teacher. Nah, di dalam dua pertanyaan ini akan tergambar bahwa anaknya diberikan stimulus dalam proses pembelajaran. Dan kognitifnya terkait dengan tata bahasa. Dan kemudian pertanyaan keduanya adalah, what are the conditions that need to be met? Kondisi atau syarat apa yang ingin dipenuhi supaya proses pembelajaran ALM itu berlangsung dengan baik? Nah, itu bisa dijawab kalau pada ALM kan kondisinya adalah anak mendengarkan apa yang disampaikan guru dengan baik, kemudian nanti dia diminta untuk melakukan apa yang diperintahkan guru berdasarkan stimulus atau rangsangan yang diberikan atau input yang diberikan. Nah, itu dengan theory of learning. Jadi, kalau itu tergambar, kalau itu yang mau dijawab dalam metode bagaimana cara belajarnya, lihat karakteristik atau apa yang diinginkan dari metode tersebut. Akan tergambar bagaimana siswanya nanti. Oke. Kita masuk kepada istilah kedua dalam model Anthony, yaitu design. Design is the level of method analysis in which we consider. Jadi pada desain, kalau tadi kita payung besarnya ada method, di dalamnya nanti method itu, approach apa yang diadopsi. Kalau dia misalnya ALM, dia mengambil structural view. Kemudian desainnya bagaimana? Desain ini yang lebih dalam lagi dari method. Ketika sudah tahu dia structural, apa yang menjadi fokusnya di situ? Kita akan bicara nanti pertama pada desain. Apa tujuan dari metode tersebut supaya kita tahu bagaimana menggunakan metode tersebut dalam pembelajaran? Apakah speaking, reading, atau tata bahasa? Kemudian B, how the language content is selected and organized within the method. Yang kedua adalah dari metode tadi akan tergambar silabus modelnya. Silabus model itu isinya adalah kosakata yang mau dipelajari apa, kalimatnya apa, polanya apa, tensesnya apa, fungsinya apa, topiknya apa. Itu isi silabusnya. Yang ketiga adalah type of learning tasks and teaching activities. Kegiatan belajar yang dipakai pada metode tersebut apa? Apakah grammatical accuracy, apakah fokusnya tata bahasa, atau communicative skill? Nanti ditentukan dalam desain itu. Kemudian peran guru, peran siswanya apa? Siswanya sebagai performer, initiator, atau problem solver, atau pemberi respon. Nah, itu tergantung daripada metodenya. Kalau pada ALM kan dia hanya sebagai orang yang memberikan respon. Nah, kemudian peran gurunya apa? Gurunya apakah sebagai source of knowledge, memang gurunya yang menjelaskan semuanya, atau konsultan, atau model of learning, atau tempat anak bertanya saja, dan atau dia sebagai model. Nah, dia sebagai contohnya nanti anak meniru. Nah, itu berarti peran gurunya sebagai model of learning. Kemudian the rules of instructional materialnya apa? Role of instructional material ini maksudnya elemen dalam bahasanya itu apa-apa saja yang mau dipelajari. Nah, itu ada pada desain. Nah, selanjutnya kita masuk pada procedures. Prosedur ini adalah, kita bilang tadi, saya sudah jelaskan, dia sama dengan teknik, sama dengan practice, sama dengan behavior. Nah, ada 3 dimension to a method at the level of procedures. Kalau kita sudah menggunakan satu metode, langkah-langkah di kelasnya gimana? Itu yang prosedur. 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah resources, sumber belajarnya. Oke, sarana prasarana masuk di sini. Ada enggak? Kemudian interactional pattern, pola interaksinya yang bisa diamati dalam pembelajaran. Bagaimana interaksinya? Oke, kemudian tactics and strategies used by the teacher and learners when the method being used. Strategi yang digunakan ketika metode ini digunakan. Nah, itu penjelasannya. Jadi, reformulation of the concept from Anthony, method itu diawali dulu, di dalamnya nanti ada approach, design, dan procedures. Here's the
the figure, ini figurnya saya jelaskan. Jadi di sini ketika kita memilih atau ahli sudah menyatakan sebuah metode, contohnya metodenya audiolingual method, yang mana ALM itu adalah metode belajar bahasa dengan cara mendengar. Apa yang didengarnya adalah tata bahasa. Tujuannya belajarnya apa? Untuk bisa mengucapkan tata bahasa. Jadi dia katanya udah speaking, padahal belum. Nah, karena pada tatanannya dia masih mengadopsi structural view. Nah, karena dia masih menganut paham tata bahasa, approach-nya adalah structural view tadi. Kenapa? Karena teori belajar bahasanya dia memfokuskan kepada pengucapan atau pengulangan tata bahasa. Kemudian cara belajarnya juga gitu, anak mendengar dan merespon tata bahasa yang disampaikan untuk berbicara. Tapi dia belum komunikatif, belum bisa menggunakan tata bahasa itu untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan komunikasi yang seperti dia sehari-hari. Contohnya, hey, where did you go? Where are you going? Nah, hal-hal seperti itu atau kata-kata hey belum bisa terjawab pada penggunaan ALM, metode ALM. Kenapa? Karena dia fokusnya hanya pada tata bahasa yang nampak saja. Berarti jika metodenya ALM, approach-nya adalah structural view. Nah, masuk kita ke desainnya, ditentukan desainnya langsung. Desain itu apa? Objektifnya apa? Objective of the method berarti untuk mempelajari tata bahasa untuk berbicara. Silabus modelnya apa? Di dalam silabus tadi ada tensesnya apa? Kemudian akan ada word sentencesnya apa? Jabarkan di situ nanti. Kemudian types of learning and teaching activities-nya, kegiatan belajarnya bagaimana? Apakah dia nanti dikelompokkan atau individu? Kemudian peran siswanya gimana? Siswa sebagai pemberi respon. Kemudian teacher rules-nya apa? Gurunya sebagai pemberi stimulus. Instructional materialnya, materinya apa saja? Komponen bahasanya apa saja? Nah, kemudian setelah ini tergambar, dilakukanlah prosedur. Artinya apa? Diimplementasikan di dalam kelas. Jadi prosedurnya istilah lain dari teknik. Nah, classroom teknik practice and behavior. Jadi dalam kelasnya nanti gimana cara menggunakannya, gimana cara mengaplikasikan ALM ini. Kita udah tahu nih yang mau diajarkan apa. Langkah di kelas bagaimana, medianya apa, strateginya apa, anak tuh diapakan. Kemudian ketika sudah diimplementasikan, cara